Oke, udah direkam itu silakan untuk Mas Fakih dan teman-teman kelompok 5 nanti menanggapi ya. Yang lainnya sunnah ya. Silakan Mas Fakih, bisa dimulai. Dela yang jadi moderator ini, Bu. Oke, yang lainnya di mute dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman dan Ibu Siti Aminah, dosen kita tercinta. Bismillah, kita mulai presentasi pada hari ini yang tentang judul monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau SPPI di Kota Yogyakarta. Nah, di sini kelompok saya beranggotakan Fakih, Mukodam, Fiskiatur Rahmah, saya sendiri adalah Ayu Puspita, kemudian Dewi Fitriawati, Dian Syafarani, dan Dia Wahyu Saputri. Nah, sebelumnya hasil penelitian ini dimulai pada tahun 2017 tentang monitoring dan evaluasi pelaksana sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SPPI Kota Yogyakarta oleh Ibu Siti Aminah. Kemudian langsung saja kita ke materi pertama yang akan disampaikan oleh Mas Fakih. Silahkan Mas Fakih. Baik, terima kasih buat Mbak Dela selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau SPPI di Yogyakarta. Tapi sebelum itu, karena tema pembahasan kali ini yaitu monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi SPPI di Kota Yogyakarta, saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama teman-teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali, yaitu para difabel. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini, ada 2 sekolah yang mengakomodasi para difabel. Yang pertama, sekolah biasa atau sekolah umum yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua yaitu SLB atau sekolah luar biasa, sekolah khusus yang mengakomodasi anak biasa. Dasar penilaian dalam pelaksanaan pendidikan inklusif ini yang pertama yaitu sudah diamandemen oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tak terkecuali untuk para penyandang disabilitas atau difabel. Yang kedua, ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk para difabel setidaknya mereka bisa mengenyam pendidikan, yaitu pada pendidikan dasar, yang di situ pemerintah wajib untuk membiayai seluruh perlengkapan sekolahnya, mulai dari pendidikan dan lain-lain lah mungkin. Oke, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Lia. Ya, terima kasih Mas Fakih atas waktunya. Untuk selanjutnya, yang slide selanjutnya itu kan di atas sudah ada di amandemen ya, yang ini juga ada di UU nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 5 dan 6. Yang pasal 5 itu berbunyi setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Untuk pasal 6, yaitu setiap penyandang cacat berhak memperoleh untuk ayat 1 pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Untuk slide selanjutnya, yaitu membahas tentang indikator monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi atau SPPI Kota Yogyakarta. Yang pertama indikatornya yaitu lingkungan fisik yang aksesibel. Lingkungan fisik yang aksesibel merupakan lingkungan fisik yang oleh penyandang cacat dapat dihampiri, dimasuki, atau dilewati, dan penyandang cacat itu dapat menggunakan wilayah dan fasilitas yang terdapat di dalamnya tanpa bantuan.
Dalam Jurnal Penelitian SDN Giwangan dan hasilnya menggambarkan bahwa akses tangga di SDN Giwangan sudah memenuhi standar bagi akses jalan difabel netra, juga bagi difabel daksa. Terdapat juga itu tangga miring mendatar yang memudahkan akses difabel netra. Selain itu, terdapat pranasti bertuliskan perluasan akses untuk anak berkebutuhan khusus yang merupakan kerjasama dari ASB, Pemprov DIY, Pemkot Jogja, dan SPPI SDN Giwangan. Dan perluasan area untuk ABK ini didanai oleh Departemen Kemanusiaan Komisi Eropa, yaitu European Commission Humanitarian Aid and Arbeiter Samanterbundeser. Untuk selanjutnya, bisa untuk teman saya. Oke, selanjutnya ini tadi Mbak Dewi gimana? Iya, untuk indikator selanjutnya yakni indikator pendidikan yang inklusif. Nah, yang poin kedua itu ada lingkungan sosial yang terbuka. Maksudnya lingkungan aksesibilitas non fisik karena masih banyak masyarakat melihat penyandang disabilitas dari ketidakmampuannya. Pandangan ini tumbuh, terstruktur, dan membudaya. Harus ada perubahan yang signifikan setelah sekolah dinyatakan inklusi, baik itu persepsi, sikap positif ditingkatkan. Layanan-layanan publik pun harus terakses dengan mudah oleh siapapun, terlebih oleh difabel, sehingga bisa mengubah persepsi dan sikap negatif masyarakat termasuk keluarga, para penyedia layanan publik, dan pihak swasta terhadap penyandang disabilitas. Jadi hasil penelitian bahwa layanan disabilitas bagi difabel di SDN Giwangan tidak terlalu dipublikasikan pada orang tua siswa. Poin yang ketiga yakni ketersediaan layanan umum. Ada dua poin. Ada dua poin layanan pendidikan inklusif bagi berupa inisiatif ataupun program yang dikembangkan bagi difabel harus memperhitungkan jumlah, jarak antara layanan dengan tempat tinggal, dan tersebar di seluruh wilayah. Tujuannya agar jumlah maksimum penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya mampu mendapatkan kemanfaatan dari program yang dikembangkan. Poin selanjutnya, peneliti melihat akses ke sekolah inklusi yang ada di Yogyakarta sudah sangat mudah dijangkau oleh kendaraan angkutan umum seperti TJ. Misalnya SDN Giwangan sebelah baratnya sangat dekat dengan TJ, sebelah selatannya dekat dengan Terminal Umum Jogja. Yang keempat, keterjangkauan. Kemampuan penyandang disabilitas mengakses sumber daya keuangan menjadi indikator penting aksesibilitas, baik pendanaan yang bersumber dari pemerintah atau sektor swasta. Sebab banyak inisiatif dan program yang dirancang agar masyarakat bisa mengakses layanan seringkali beresiko pada pembiayaan. Jika tidak bisa lagi dihindari harus terjadi pengeluaran pembiayaan, penyandang disabilitas tidak mungkin menanggungnya sendiri. Sekolah inklusi yang peneliti kunjungi dan dijadikan sampel dalam penelitian ini di dalam kategori terjangkau karena absen status negeri. Kemudian Selanjutnya baik, silahkan yang bertugas. Mbak Dian keluar ya? Dian itu di Demak kayaknya sulit. Mbak Dilanjutkan Dewi bisa dilanjut di slide ini. Dilanjut aja sama Dewi atau Rizky. Silahkan. boleh, bentar. Nah, di sini sudah ada bagan tentang monitoring dan evaluasi SPPI di Kota Yogyakarta, yakni ada instansi, indikator terpenuhi, dan hambatan. Yang pertama, di sini ada MAN 2 Sleman, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, dan SDN Giwangan. Nah, hambatan yang ada di MAN 2 Sleman yakni kurangnya buku-buku teks braille yang mendukung pembelajaran bagi ABK tunanetra. Buku-buku yang ada hanya buku-buku lama, sehingga siswa tunanetra hanya bisa membaca buku-buku lama. Sedangkan di
SMA Muhammadiyah, kehambatannya ya kaitannya dengan monitoring selama melaksanakan amanah pendidikan inklusif. Merasa belum begitu intens di monitoringnya. Sedangkan di SDN Giwangan, kurangnya perhatian dari dinas terkait mengenai sarana dan prasarana sekolah inklusi dan fasilitas yang kurang memadai. Dan indikator terpenuhinya di MAN 2 Sleman, fasilitas fisik yang diberikan oleh MAN 2 Sleman terhadap difabel tunanetra, diantaranya adalah guiding block menuju semua ruang kelas dan tempat-tempat lain, buku dan majalah braille, serta komputer. Sedangkan untuk fasilitas non-fisik diberikan kepada siswa difabel tunanetra antara lain guru pendamping yang khusus atau motivasi dan layanan yang baik. Sedangkan di SMA Muhammadiyah, ABK mendapatkan dukungan material dengan diberikannya keringanan dalam urusan biaya seperti pemberian beasiswa serta tersedianya sarana pengembangan. Dan di SDN Giwangan tersedianya sarana kesiapan guru dan kurikulum bagi ABK serta KKG guru untuk membahas pendidikan inklusi, mampu memperlancar implementasi pelaksanaan sekolah inklusi. Baik, slide selanjutnya. Ya, kemudian di slide selanjutnya ada monitoring dan evaluasi Dinas Pemprov DIY dalam pelaksanaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Yang pertama di MAN 2 Sleman. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Dinas Pemprov DIY di instansi tersebut setiap bulannya, yaitu Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta datang secara tiba-tiba tanpa terjadwal ke MAN 2 Sleman. Kemudian di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, pelaksanaan monitoring yang dilakukan di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Dinas Pemprov Kota Yogyakarta belum secara maksimal memonitoring di instansi tersebut. Bagaimana caranya mengimplementasikan SPPI di SMA Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir di SDN Giwangan, sama seperti sebelumnya di MAN 2 Sleman, bahwa kedatangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dilakukan setiap bulan tanpa adanya jadwal, dan kedatangan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta ini bertujuan untuk memantau kegiatan pembelajaran bagi ABK. Kemudian di slide yang terakhir adalah kesimpulan. Monef dan keuangan terkait sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, pihak sekolah rata-rata memahami monef yang dilakukan oleh dinas, salah satunya adalah perihal bidang keuangan yang rutin dilakukan ke setiap sekolah. Anggaran ini dipakai untuk pembangunan sekolah inklusif. Kemudian monef dan kurikulum yang dilakukan oleh dinas ternilai sangat bagus karena mengingat kurikulum pendidikan khususnya untuk sekolah inklusi harus dipantau secara terus-menerus sebagai bentuk aktivitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian monef dan SDM bagi guru maupun staf terkait aksesibilitas non-fisik maupun mampu membuat sekolah inklusi berjalan dengan lancar. Aksesibilitas ini misalnya pelayanan staf, guru yang mendidik dengan hati, mengembangkan dirinya dalam memahami pembelajaran di sekolah inklusif. Dinas memfasilitasi SDM guru dengan pelatihan rutin kerjasama dengan PT atau perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Ya, itu mungkin tadi teman-teman juga sudah mendengarkan. Kemudian kita kali ini diskusi ya. Mungkin teman-teman ada yang menyangga atau mau berbagi pengalaman tentang terkait Mbak Dela, inklusi ini. Ya, Bu. Udah ada gambar-gambar yang di-share ya, gambar-gambar aksesibilitasnya? Belum, Bu. Belum ya, ya. Yang nanti bisa diperlihatkan kan kita. Oh iya Bu, saya Mas Fakih tolong di itu ya. Ya baik. Sebentar. Untuk mengisi kekosongan kan ini kan walaupun pendidikan tapi kan tetap inklusi, kayak biasanya kan pemerintah itu kesulitan karena fasilitas umum itu, beberapa fasilitas umum itu biasanya
banyak yang dirusak gitu, banyak yang kehilangan maupun dicuri. Nah itu kan kayak pernah dengar di titik nol Malioboro itu pernah ada yang untuk jalan itu mereka ada beberapa oknum-oknum nakal itu mengambil fasilitas yang biasanya digunakan oleh para difabel. Jadi ini sebenarnya tugas bersama kita ya menjaga fasilitas yang sudah diberikan pemerintah dinas kepada kita. Walaupun kita tidak memakai, setidaknya kita juga turut membantu para difabel untuk dapat kemudahan akses. Ini kan dari jurnal dari hasil penelitiannya Ibu Siti Aminah yang ada di SDN Giwangan. Teman-teman bisa melihat sendiri ya. Itu di situ tertulis perluasan akses. Nah, situ luasnya akses ini agar salah satu contoh untuk difabel netra agar dia mudah dengan fasilitas dia jalannya itu jadi lebih lenggang, luas dan tidak tertutup. Adanya tangga pegangan itu agar menuntun dia agar memudahkan dia berjalan gitu. Dan itu diratakan pantainya itu bisa juga untuk akses yang pengguna kursi roda agak miring dari itu. Jadi itu sudah salah satu lingkungan yang aksesibel untuk para difabel di SDN Giwangan. Teman-teman juga bisa menilai ya. Kemudian yang lain Mas lagi. Nah itu juga di SDN Giwangan ya. Berarti itu yang hanya contoh yang ada di SDN Giwangan. Oke, cukup, Mbak. Baik, Bu. Mungkin teman-teman yang lain, Mas Abdul mau menceritakan gimana dulu di SMA-nya mungkin, apakah sudah terpenuhi atau belum? Mau berbagi, Mas Abdul? Oke, Mbak. Mungkin bisa diceritakan teman-teman gimana dulu di sekolahnya. Ya. Sebenarnya saya akan sedikit sharing ya kepada teman-teman semuanya yang ada di kelas ini untuk mengenai aksesibilitas yang ada di sekolah saya. Dan ini sekolah saya juga termasuk yang ada dalam jurnal ini ya, yang ada di saya dulu di SMA Muhammadiyah 4. Nah, saya alumni itu tahun 2017. Jadi saya berhenti setahun. Jadi waktu saya di SMA itu untuk akses menurut saya sudah hampir terpenuhi ya, walaupun untuk jalan untuk kaum difabel netra itu nggak ada, itu lebih ke yang difabel daksa, karena kalau jalan kayak seperti Gedung Blok itu memang di situ nggak ada, cuman untuk sarana dan prasarana seperti komputer bicara atau ya sebenarnya kalau komputer biasa ya teman-teman, komputer laptop itu biasa saja, hanya itu dipasang suatu program, suatu software layar yang dinamakan JAWS for Windows atau Quick Access Speech, atau juga ada yang kalau itu berbayar tuh, tapi juga ada software yang gratis yang fungsinya juga sama, dan itu saat ini juga lebih dikembangkan lagi oleh satu perusahaan di Amerika sana dari NVIDIA Access, namanya NVIDIA, yaitu Non Visual Desktop Access. Jadi kalau di sekolah saya dulu, di SMA dulu, itu yang paling saya rasakan itu lebih ke aksesibilitas di bidang teknologinya. Karena mungkin ya nggak tahu juga sih, mungkin saya lebih suka di teknologi tadi. Jadi yang lebih saya rasakan lebih ke teknologi tadi. Ya, kalau
misal yang lainnya Mas, untuk kayak tenaga pengajar atau tenaga pendidik itu bagaimana? Apakah memberikan dukungan juga di sana? Kalau untuk tenaga pengajar, untuk tenaga pendidik itu dulu kan saya kalau ini ya kalau di sekolah itu juga ada guru pendamping khusus, itu juga ada 2 guru yang mengajar kami para difabel, ada yang tunarungu, ada yang tunanetra, ada juga yang tunadaksa. Nah, untuk yang tunanetra juga ada 2 guru pendamping khusus yang juga siap mendampingi bila mana menemui kesulitan dalam proses belajar mengajar. Namun selama ini kalau saya sendiri sih karena dengan kemajuan teknologi, jadi dalam hal penugasan dan yang lain sebagainya insya Allah bisa diatasi sih. Karena kan guru pendamping khusus itu juga nggak setiap hari datang di sekolah, hanya 2 hari. Hanya hari Selasa sama hari Kamis. Itu soalnya beliau juga mengajar di SLB lain juga. Begitu Mbak Dela. Berarti untuk tenaga pendidik itu sebenarnya terdapat kekurangan SDM ya Mas, berarti yang untuk mengajar. Ya sebenarnya iya juga sih, cuman kalau saya sebagai difabel netra masih bisa mensiasati dengan adanya teknologi tersebut. Baik, misal kalau untuk buku-buku kayak gitu Mas, yang buku daily gitu, Kalau buku, gimana? kalau saya kan gini ya, sekarang kan sudah ya mungkin kalau buku braille sekarang ya ada sih ada, cuman kalau saya lebih ke buku yang berbentuk e-book atau buku digital. Jadi mungkin buku-buku yang ada di sekolah atau buku-buku yang ada di perpustakaan sekolah atau misalnya LKS dulu kan modelnya LKS ya teman-teman. Itu saya scan, lalu saya baca menggunakan screen reader. Apa itu screen reader? Screen reader adalah sistem pembaca layar yang ada pada ponsel Android kita ataupun laptop kita. Itu fungsinya membacakan objek apa yang ada pada layar tersebut. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi itu insya Allah bisa disiasati sih dalam pemahaman materi dan yang lain sebagainya, karena sekarang juga sudah banyak beredar itu buku-buku PDF termasuk materi-materi yang teman-teman share ini kan juga bisa saya akses juga begitu. Baik, makasih ya Mas Abdul atas sharingnya. Sangat membantu sekali memberikan gambaran kepada teman-teman semua yang belum mengetahui. Berarti itu sangat sekali terbantu dengan adanya teknologi terbaru ya Mas, yang bisa membantu para difabel. Iya, sangat terbantu, dan juga saya malah untuk saat ini kalau membaca braille terus terang aja cuma baca Al-Quran doang. Kalau buku-buku yang lain tuh lebih ke ini sih bergantung pada screen reader ya. Kalau cuma Al-Quran. Iya. Ya pedoman. Iya, keren. Terima kasih Mas Abdul. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahi. Kelompok ada yang mau memberikan sanggahan. Kelompok 5 dulu. Oh, baik. Mungkin kelompok 5, kelompok selanjutnya yang mau menanggapi, bertanya, atau memberi sanggahan, atau malah memberi penjelasan yang lebih jelas lagi, sangat dipersilahkan. Seperti kelompok 5 tidak ada. Bagaimana? Nggak ada, Bu? Sepertinya tidak ada. Ke kelompok lain aja. Baik, ke kelompok selanjutnya, kelompok 6 mungkin? Atau teman-teman yang lain ada hal yang kurang dimengerti? Ya, Wais Rizal, raise hand. Monggo.
Ya, Mas Wais. saya Dipersilahkan. mau bertanya, Mbak Dila. Monggo, Mas. Apakah sistem pengajarannya atau kurikulum sekolah inklusi itu berbeda dengan sekolah biasa atau menyesuaikan dengan tergantung difabelnya apa gitu? Paham nggak, Mbak Dila? Ya, paham. Maksudnya jenis kurikulumnya itu disamakan atau dibedakan antara penyandang disabilitas satu dengan lainnya ataupun disamakan dengan yang umum gitu? Ya, gitu. Ya, mungkin ya sama-sama. Kemudian yang lain kita tampung dulu pertanyaannya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Terus beri kami waktu untuk mencari yang ditanyakan oleh Mas Wais. Ada yang lain mungkin dari teman-teman yang lain? Halo. Iya Bu, sebentar. Mungkin teman-teman ada yang lain tanya lagi nggak? Masih orang ada 21 ya. Teman dari kelompok 4 tolong yang hadir di sini. Tadi hanya 23 orang berarti. Harus yang di kelompok 4 silahkan. Kalau penjelasan kurikulum di sini tidak ada ya di penelitian ini. Bisa tanya ke Mas Rohim itu. Boleh bantu jawab, Bu? Silakan Mas Rohim, mungkin bisa Oh, dibantu. Oke. Untuk kurikulum untuk di sekolah saya dulu di SMA Muhammadiyah dulu itu untuk kurikulum disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Jadi tidak menggunakan kurikulum khusus itu tidak. Jadi untuk kurikulum pembelajaran, sistem pembelajaran itu disamakan dengan yang lain. Jadi untuk buku paket dan yang lain sebagainya, materi bahan ajar itu juga sama. Hanya mungkin perbedaannya dalam hal pengumpulan tugas, dalam hal penulisan. Kalau kami yang netra itu menggunakan braille ataupun menggunakan tulisan ya ketikan di laptop ataupun di HP kita lalu dikumpulkan guru atau mungkin kalau dalam hal misalnya TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu kalau saya sendiri sebagai netra kemarin waktu di SMA itu juga dicampur. Jadi waktu pembelajaran TIK juga dicampur dengan teman-teman yang lain. Jadi untuk orientasi akhirnya juga sama dengan teman-teman yang awas. Jadi akhirnya ilmu-ilmu
komputer itu malah belajar dengan teman-teman yang anak difabel. Jadi kalau seandainya ada guru pendamping khusus mungkin disendirikan gitu. Kan waktu saya sekolah di situ itu kebetulan untuk guru pendamping itu bukan pas jadwalnya. Jadi akhirnya saya dicampur di satu ruangan dengan teman-teman yang difabel. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti sih. Bisa mengikuti misalnya disuruh membuat ya mungkin walaupun nggak sebagus mereka ya. Karena kan saya terkendala di visual, kalau itu kan nggak bisa melihat. Jadi misalnya diminta untuk editing foto menggunakan Photoshop, Corel Draw itu juga ya sebisa mungkin kami akses menggunakan screen reader juga ya semaksimal mungkin ya, walaupun mungkin tidak semaksimal mereka. Jadi, kalau menurut pengalaman saya dulu itu kurikulum disamakan saja. Baik, jadi untuk masalah pembelajaran, kurikulum pembelajarannya kita antara difabel dan yang non difabel itu sama aja. Mungkin cuma terdapat sedikit perbedaan tentang bagaimana penyampaiannya. Mungkin kalau difabel itu butuh perantara, jadi dibutuhkan satu pendamping khusus untuk agar difabel itu menerima penyampaian dari para guru. Kemudian untuk kemudahan mengumpulkan tugas kayak gitu dibantu oleh teknologi, khususnya yang seperti difabel netra kayak Mas Abdul tadi. Gimana Mas Wais? Ya benar. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Terima kasih Mas Abdul. Ya Bu. Terima kasih Mbak Dela. Wais dari kelompok berapa, Wais? Saya dari kelompok 5, Bu. 5. Sudah diwakili. Ya. Kemudian yang kelompok 6, mungkin ada yang mau bertanya? Kelompok 6 atau dari kelompok 3, 2, 1, silahkan bertanya semuanya atau menanggapi. Ya, kalau tidak ada saya sambil nunggu penanya saya menjelaskan kurikulum ya Mbak Dela ya. Siap Ibu, monggo. Teman-teman bisa bertanya sambil menunggu pertanyaan itu ada atau menanggapi. Saya tambahkan bahwa kurikulum pendidikan inklusi itu sangat berbeda dengan SLB ya. Adanya konsep pendidikan inklusi itu filosofinya memang terbuka, tidak membeda-bedakan, tidak juga mempersulit, tidak juga memudahkan bahasanya gitu. Jadi seperti di UIN Sunan Kalijaga, SD inklusi, SMA inklusi gitu ya. TK yang inklusi itu sama, bahannya sama, mata kuliahnya sama, kurikulumnya sama. Mas Rohim sekarang kuliah di PMI. Apa beda gitu ya? Tidak beda. Jadi disamakan gitu. Sama juga di tingkat sebelum perguruan tinggi SD, SMP, SMA. Kurikulumnya sama. Itu untuk kurikulum karena dari filosofinya aja kita harus terbuka, harus inklusi. Difabel, mereka bukan tidak mampu, mereka punya kemampuan yang berbeda. Difabel, different ability gitu ya. Kemampuan yang berbeda. Kemudian yang kedua, hambatan-hambatannya ada nggak hambatan? Banyak gitu ya. Kalau tadi dari hambatannya di SD, mana tadi di MAN 2 kurangnya bahan braille, itu memang data lama karena tergantung ya yang saya wawancara itu kan guru-guru yang masih mengenal mungkin gerakan advokasi itu kan kadang kita update informasi setelah kita mengikuti gerakan atau mengikuti isu yang berkembang. Tapi untuk misalkan untuk guru-guru yang setiap harinya bertemu dengan
siswa-siswa seperti itu di sekolah, kemudian kurang update misalkan, mohon maaf ya, misalkan ada yang kurang update, yang diketahui kan hanya Braille gitu. Padahal untuk difabel netra sekarang, Braille itu tadi benar yang dikatakan Mas Rohim, ketika ngaji Al-Quran, gitu ya, karena yang bisa yang mengakses yaitu Al-Quran itu gitu. Braille itu kalau tidak salah JAWS itu bukan Braille ya, komputer bicara itu atau pembaca itu belum bisa mengakses huruf Arab ya, Mas siapa Mas Rohim? Kalau sekarang yang jajan terbaru itu sudah bisa, Bu. Oh, sudah bisa. Berarti baca Quran bisa pakai ini tanpa Braille. Kalau baca Al-Quran, kalau saya malah mending baca meraba sih, Bu. Soalnya kalau mendengarkan malah ngantuk. Oh, bukan mendengarkan, misalkan, oh iya ya, kalau pembaca itu kan keluar suara ya. Oke. Ya. Berarti untuk ya Braille ini sebenarnya kalau di beberapa aktivis ini sudah jarang digunakan ya, hanya untuk Al-Quran itu. Karena untuk pembelajaran sebenarnya mereka itu hanya butuh, misalkan ada LKS bahasa Jawa, LKS apalagi bahasa Inggris, mata pelajaran tersebut itu tinggal diberikan soft file-nya gitu. Jadi pernah kita ada gerakan 1000 buku ya di UIN ini. Saya pernah menginisiasi, tapi sampai sekarang sudah stop gitu ya, karena relawannya sekarang sudah tantangannya berbeda gitu. Dulu kita bekerja sama dengan beberapa penerbit buku, kita meminta izin untuk apa? Mengakses soft file-nya. Kalau sudah ada izin, nah itu difabel netra sangat mudah mengakses isi dari buku itu. Nah, mungkin masukan untuk sekolah-sekolah inklusi ini harusnya ada kebijakan dari dinas untuk mengakses gitu ya, izin pada penerbit. Misalkan penerbitnya kan biasanya Erlangga kayak gitu ya, kalau untuk mata pelajaran itu. Izinlah misalkan pada penerbit itu untuk bisa mengakses file, dan file itu diberikan kepada difabel netra. Tapi kan untuk penyebarannya itu harus dijaga ketat. Dan nilai-nilai etik dalam dalam bisnis itu tidak boleh. Misalnya kalau udah disebarkan kan akhirnya bukunya tidak laku. Itu yang kurikulum. Jadi sama sekali kita tidak membedakan. Yang membedakan UIN Sunan Kalijaga atau sekolah inklusi dengan UN ya. UN-nya kan jurusannya khusus ya untuk difabel itu, yaitu PLB, pendidikan luar biasa. Itu kan bukan kampus inklusi karena memang khusus. Sama dengan SLB, sekolah luar biasa, itu bukan sekolah inklusi karena memang mengkhususkan gitu. Nah, itu. Jadi filosofinya sangat menjunjung tinggi keberagaman gitu. Tetapi tidak boleh memanjakan. Dikasih menu ya menu yang sama, cuman cara makannya, alatnya yang berbeda. Itu mungkin Mas Wais tambahan dari Bu Aminah. Kalau ada lagi silakan. Ya, terima kasih Bu sudah diberikan penjelasan. Kemudian teman-teman yang lain, apakah yang mau menambahi? Kalau tidak ada. Oke. Mbak Dela sepertinya tidak ada ya. Ya kayaknya Bu. Oke. Sudah nggak ada lagi sepertinya. Di kolom chat. Silakan absennya dimulai ya. Absennya dimulai. Teman-teman silakan, ini ada berapa orang? 22 berarti ya, dikurangi saya ada 22 orang, 50% jadi Zoom ini. Ya, saya menambahkan ya sambil absennya untuk kelompok 4 ini tanggal 11 itu ya, hari Jumat depan. Langsung seperti ini atau mengirim video seperti kelompok 3 dan 1. Kelompok 5 ada Wais dan teman-teman.
Silakan tuh dipilih ya. Dipilih kalau mau langsung seperti ini sebenarnya lebih enak. Saya bisa meresponnya gitu. Tapi kalau mau pakai metode kayak untuk kelas B ini, jadi presentasinya besok kalau pasif seperti ini kan berarti tidak ada yang nanya lagi, kita masih punya waktu banyak itu daripada pertemuan. Untuk besok langsung saja 2 kelompok 5 dan 6 untuk presentasi langsung. Kelompok 6 di sini hadir? Hadir, Bu. Siapa yang bilang Saya. tadi? Fahmi, Bu. Fahmi kelompok 6 ya. Fahmi Kelompok sama 6. Fahmi sama Wais ya saksinya ya. Wais kelompok 5, Fahmi kelompok 6. Di pertemuan besok 2 kelompok ya, biar segera selesai sebenarnya. Kalau sudah selesai nanti kita bisa fokus pada proyek ya. Kita masih proyek tuh. Proyeknya itu membuat, kalau tidak salah Monef ini membuat itu ya film atau video kebijakan gitu. Nanti saya lihat efektivitasnya seperti apa. Karena dari sejak 5 tahun yang lalu video Monef ini sudah cukup untuk mendokumentasikan perjalanan Monef dan gerakan dari teman-teman ketika bikin tugas ini. Kalau nanti bikin video sangat sulit, bisa diganti dengan artikel, misalkan menulis gitu. Yang penting ada karya gitu. Itu kita akan fokus ke sana nanti. Kelompok 2 yang belum presentasi ya, kelompok 2 kemarin. Nah, teman-teman saya lewati dulu, nanti saya lihat perkembangannya ya. Kalau dirasa untuk keadilan memang tidak ada kesempatan, tapi kalau misalkan teman-teman mau bereksplorasi silahkan nanti saya kasih kesempatan. Nah, jadi teman-teman kalau dilihat dari yang hadir saat ini, sepertinya saya tidak tahu hambatannya apa. Ada 40 anak, ini yang hadir hanya 50 orang ya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan hambatannya karena sinyal, bukan karena lupa. Kalau absen di WhatsApp kan biasanya hadir semua ya. Karena mudah sekali untuk menulis. Mbak Dela, Mas Fakih dan teman-teman yang ada di sini, terima kasih sudah presentasi ya. Segera dikirim kewajibannya ke dosen, kirim PowerPoint sama makalah. Jadi teman-teman kalau bisa itu tetap menulis gitu ya, dan bahannya tidak dari saya saja, itu namanya bisa menganalisis. Kalau dari saya kesannya memindahkan saja. Tuh, kelompok 5 dan 6 besok kita sepakat sampai jam 2:30 ya. Sudah mau 2:30. Absennya sudah selesai belum? Absen. Belum, Bu. Belum, ya wes. Kalau mau ada ditanyakan silahkan. Mas Yono nanti otomatis kan ini ke save di komputermu, nanti kirim ke Bu Aminah ya. Siap, Bu. Nah, cara kirimnya gimana, Bu? Ini kan berapa menit ya dari tadi, Bu? Itu nanti ketika kamu closing, kamu kan host, nanti yang apa ya, yang punya kunci menutup ruangan Zoom ini. Nah, ketika nanti kamu menutup, otomatis kesimpan itu. Setelah kesimpan, nanti biasanya kesimpannya itu di dokumen ya. Dokumen, baik Bu, baik. Ini sebaiknya di stop aja rekamannya karena kita ngomongin teknis. Coba di stop.